Ya, kita kan dari BPS ini panjenengan ini kan terpilih ya, terpilih dari dari pihak kampus bahwasanya jadi agen statistik ya, agen statistik di BPS Kabupaten Trenggalek ya. Jadi panjenengan nanti kita belajar bareng-bareng terkait mekanisme pelayanan ya, mekanisme akses ya. Di sini, tapi sebelum mekanisme akses gimana? Kalau kita mengenalkan produk dulu ya, atau mekanisme akses dulu ya. Nah, kita belajar mengenal produk dulu aja ya. Ya, di sini kita akan belajar tentang produk statistik Badan Pusat Statistik. Nah, ini cinta data the series. Ini yang seperti yang kemarin di Zoom meeting kemarin itu kita bahas dari tim BPS Pusat di refreshing kemarin ya. Nah, monggo, nggak apa-apa, wes monggo, silakan duduk. Nah, di sini kan kita tanyakan di balik produk statistik BPS. Nah, ini ada grafik infografis terkait ini. Siapa pengguna konsumen pelayanan statistik terpadu Badan Pusat menurut pekerjaan utama. Nah, di sini kan kita lihat ya, hampir 46,67% itu mahasiswa dan pelajar atau pelajar. Nah, yang kedua 30,56% itu adalah ASN, aparatur sipil negara, TNI, Polri ya. Terus ada pegawai swasta. Ada pegawai swasta ini sebanyak 16,11%. Terus ada peneliti ya, penelitinya 5% dan wira swastanya 1,67%. Nah, ini ya 100% seluruh PSE pelayanan statistik terpadu itu ada di semua provinsi di Indonesia. Kalau saya dulu di Kabupaten Mojokerto itu ada Universitas Islam Mojopahit. Kalau di Tulungagung ada UIN Tulungagung ya. Kalau di Surabaya itu ada UIN Sunan Ampel, ada ITS, ada Universitas Airlangga, ada UPN. Nah, ini kalau di Kabupaten Trenggalek ini satu-satunya di STKIP Trenggalek gitu. Jadi ini ya di balik setiap produk statistik BPS ya. Nah, ini untuk apa produk statistik BPS digunakan? Nah, panjenengan kalau lihat pas waktu akhir, pas metodologi penelitian itu kan kita tuliskan bahwa berdasarkan data seperti itu ya. Nah, itu kan sebuah acuan gitu, acuan bahwa metode ini untuk tugas sekolah, tugas kuliah, itu pun termasuk skripsi, tugas akhir, disertasi atau tesis ya. Nah, terus ada 30% itu pemerintahan. Pemerintahan yang komersial ini 8,33 ya.
8,33. Terus yang peneliti, benar-benar peneliti, ini 23,89%. Nah, yang lainnya 2,22. Nah, produk statistik ini bisa dilihat ya sebagai tugas kuliah, rujukan mahasiswa, tugas kuliah, skripsi, tesis, disertasi, terus ada lomba karya tulis infografis, konferensi atau jurnal ya. Konferensi atau jurnal biasanya kita itu ada Sinta berapa. Terus kalau di statistik ada ICIDOS miliknya BPS, miliknya STIS ya, itu ada itu ya. Ada seperti itu. Nah, ini ya persentase konsumen PST BPS menurut pemanfaatan utama hasil kunjungan BPS di tahun 2025. Nah, biasanya setiap triwulan BPS itu ada namanya survei kebutuhan data. Survei kebutuhan data, sampelnya mahasiswa, pemerintah, dan objek yang sering menjadi mahasiswa kayak seperti itu ya. Itu. Jadi biasanya objek yang datang ke kantor minta data seperti itu ya. Ini ada survei kebutuhan data ya. Nah, produk statistik BPS seluruh dikeluarkan output statistik yang dihasilkan dari kegiatan oleh Badan Pusat Statistik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna konsumen. Nah, apa bedanya sensus dan survei dan kompilasi? Ayo adik-adik tahu nggak sensus, survei, dan kompilasi? Nggak tahu? Kalau survei, kalau kalian ya mbak-mbak ya masak rawon ya, kalian ambil sedikit, ini survei. Satu tetes itu bisa merasakan satu panci itu survei dengan metode sampel ya. Kalau sensus semuanya harus dimakan, harus dicacah gitu ya, paham? Kalau kompilasi itu data yang sudah ada digabungkan, itu kompilasi ya. Bedanya sensus dan survei itu ya. Nah, ini ketiga tahap tersebut itu adalah cara pengumpulan data BPS. Nah, ini terkait indikator statistik ya, nilai yang bisa menunjukkan atau mengindikasikan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Sehingga bisa dipakai untuk mengukur perubahan yang terjadi. Nah, ini ada statistik demografi sosial, statistik ekonomi, statistik lingkungan hidup, dan multidominan. Nah, dalam contoh kayak gini nih kita bisa mengatakan itu, oh, statistik ekonomi, inflasi, sebelumnya kondisinya berapa gitu. Nah, inflasinya berapa, harga plastik hari ini dibandingkan sebelum terjadi perang Iran dan Israel itu berapa? Nah, itu adalah inflasi. Kita bisa melihat seperti itu. Ada perubahan harga gitu ya. Ada perubahan harga, nilai harganya mengalami kenaikan. Terus terkait kemiskinan. Nah, ini adalah indikator statistik kemiskinan. Oh, orang ini masuk desil sekian. Nah, kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu. Terus TPT ini tingkat pengangguran terbuka. Nah, itu juga menjadi
indikator statistik ya. Banyak sekali indikator terkait indikator statistik. Itu ya. Terus kita lihat produk statistik. Produk statistik BPS nanti adik-adik bisa lihat di websitenya BPS, websitenya Kabupaten Trenggalek, itu ada produk statistik, itu ada BRS, berita resmi statistik ya. Itu memberitahukan misal saja tingkat hunian kamar dari hasil pendataan VHTS atau VHTL, itu di berita resmi statistik. Terus ada lagi terkait inflasi atau deflasi, nilai tukar petani, itu di berita resmi statistik. Terus ada infografis. Infografis nanti adik-adik semua ini harus belajar gunakan Canva, gunakan Excel, gunakan spreadsheet agar bisa mendesain infografisnya ya. Itu. Terus ada tabel statistik. Jumlah penduduk pria dan wanita di Kabupaten Trenggalek berdasarkan kecamatan, terus periodenya tahun berapa, tahun 2001, 2002, itu secara tabel itu bisa ditampilkan. Terus ada publikasi elektronik watermark kayak kecamatan dalam angka, DDA, seperti itu ya. Ini semuanya produk-produk ini tampil di website bps.go.id ya. Ini ada PST BPS, ini ada data mikro, data yang dari hasil survei, itu data mikronya ya. Publikasi elektronik non watermark, ini bisa. Terus ada peta digital. Peta digital ini kayak saya contohkan, saya sudah di uninstall ya, dipakai di HP saya ya. Ada kayak Candedes, itu ada SHP-nya. Kalau adik-adik pernah melihat peta RT-nya sekian, itu adalah peta digital. SLS, Satuan Lingkungan Setempat, petanya segini. Itu adalah peta digital ya. Wilkestat itu ada SHP-nya. Terus ada metadata. Ini juga. Nah, ini contoh berita resmi statistik ya. Produk statistik yang berisikan ringkasan fenomena. Produk statistik yang berisi fenomena sosial maupun ekonomi berdasarkan hasil kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh BPS. Ini ya BRS ya. Ini ada 16 judul. Kalau di pusat itu ya, ada profil kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, perkembangan pariwisata, nilai IHK, indeks harga konsumen, terus NTP, nilai tukar petani. Memiliki rencana terbit ARC, periodenya itu ada yang bulanan, triwulan, semester, tahunan. Itu ya terkait berita resmi statistik. Ya, ini infografisnya ya. Ini produknya. Kalau kita lihat di websitenya ya, di website itu ada namanya tabel dinamis. Itu atau di headernya di BPS Kabupaten Trenggalek itu ada namanya
tabel dinamis. Produk yang berbentuk visualisasi itu berupa bisa pie chart, line chart ya, itu disajikan dalam ilustrasi grafik dan teks ya. Setiap rilis BPS dilengkapi infografis pendukung ya. Ini loh contohnya ya, adik-adik, kalau di Canva itu sudah ada fasilitasnya, bisa dimanfaatkan. Itu kadang-kadang juga ada template yang baru di Canva bisa dimasukkan kayak gitu. Itu. Tapi kita modifikasi, diamati, ditiru dan modifikasi ATM gitu ya. Cari yang baik, yang jelek ditinggalkan saja gitu ya. Nah, terus ini contoh tabel statistik ya. Tabel statistik ya. Ini ada contohnya produk statistik BPS yang disajikan dalam susunan baris dan kolom. Nah, ini ada fitur pencarian menemukan tabel dengan cepat. Fitur tabel dinamis memungkinkan pengguna untuk membuat tabel secara mandiri. Nah, itu ada indikator. Kita pilih indikator, periodenya, wilayahnya. Nanti kita coba bareng ya. Nanti kita belajar nyoba bareng ya. Itu. Kayak internetnya naik turun ini. Itu ya. Itu. Nah, sambil nunggu internetnya nyambung. Mana ya? Nggak ada ya, Mbak? Oke. Tunggu, oke. Bentar, sambil nunggu ya. Nggak ada ya, Pak ya? Saya nggak bilang, Bang. Oh, saya tak ambilkan di sini aja. Kayaknya sulit di sini ya internetnya. Saya nggak bawa router sendiri. Ya, ini tabel. Nah. Ya, ini ya, tabel statistik ya. Ini contohnya ya. Nah, nanti bisa dicari berdasarkan judul tabel, terakhir, tahunnya, nah, keterangan metadata. Nah, ini bisa dicari nanti ya. Ini sinyalnya. Nah, ini juga ada data sensus dan data ekspor impor. Nah, ini juga kita ingin tahu neraca dari ini ya, ekspor impor. Biasanya ekspor kita sekian, di BPS itu kan bidang kayak gitu, impor kita sekian, impor BBM kita sekian. Nah, seperti itu ya. Kalau
Kalau di sini siaran radio Republik Indonesia nyampe di sini enggak ya, enggak pernah dengar ya. Sudah zamannya udah berubah ya. Kalau saya dulu kerja di Kabupaten Sumeneb ya, saya dulu Kabupaten Sumeneb, saya pindah ke Kabupaten Mojokerto, saya pindah lagi ke Kabupaten Trenggalek gitu. Saya 10 tahun di Kabupaten Sumeneb. Jadi kalau kita dengarkan itu namanya frekuensinya radionya AM, FM gitu, amplitude modulation. Zaman dahulu itu dengarnya ya radio RRI dulu kayak gitu. Karena saya ditugaskan di kepulauan gitu, di kepulauan gitu ya. Nah ini publikasi elektronik ya, kita bisa lihat di apa itu ada berdasarkan penjadwalan publikasi jadwal rilis sudah ditentukan dari tahun sebelumnya. Nah ini publikasi ARC ya, ada publikasi ad hoc non ARC, terbit untuk keperluan sewaktu-waktu dan tidak direncanakan sebelumnya. Ini contohnya ya. Contoh publikasi ARC ya, ini adalah PDFB, produk domestik regional bruto ya. Ini apa dari neraca, biasanya dari neraca berdasarkan lapangan usaha, menurut lapangan usaha berdasarkan itu ya. Ini kena internetnya. Sinyalnya nggak bagus tuh. Nggak apa-apa, kita kayak yang ini aja. Nah ini ada data mikro. Data mikro ini data tentang karakteristik unit populasi dengan cara sensus, survei, kompilasi, produk administrasi, dan cara lain seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah melalui tahap penjaminan kerahasiaan. Nah, nama-nama data panjenengan itu kalau di data di BPS, nama-nama panjenengan ini ketika dikeluarkan itu di anonimus gitu, jadi nggak akan diketahui gitu. Nah, ini tanpa identitas, kerahasiaannya dijamin dengan undang-undang. Jadi tidak perlu takut. Mungkin adik-adik semua yang nanti jadi petugas atau petugas di mana saja, ketika ada petugas BPS ke rumah panjenengan, terima saja, karena data Anda itu akan disimpan kerahasiaannya gitu. Jadi yakin kita menyimpan rahasianya. Data mikro itu ada 286, ada statistik sosial, statistik ekonomi, dan lainnya. Ini sensus penduduk, Stakernas, sensus penduduk itu datanya banyak ya. Itu data kependudukannya banyak, mulai pendidikannya, mulai pekerjaannya, terus kondisi kesehatannya, itu datanya ya. Terus ada statistik ekonomi, sensus ekonomi yang nantinya kita ya tahun 2026 ini yang berkelipatan 6 itu akan ada sensus ekonomi. Kalau berkelipatan 3 itu sensus pertanian, kalau berkelipatan 0 itu penduduk gitu. Ya. Lainnya ini korespondensi KBLI, HS, dan ISIC.
Nah, terus ini peta digital Workstat. Nah, produk statistik BPS berbentuk peta digital. Nah, menampilkan batas cakupan wilayah kerja statistik BPS dalam bentuk SHP untuk mendukung kegiatan sensus atau survei. Ya. Nah, ini semua peta itu dibagi habis dengan SLS, dibagi dengan kecamatan, dibagi dengan desa atau kelurahan, peta kota per kecamatan, peta kabupaten per kecamatan, peta kabupaten desa per kelurahan. Nah, ini ya, ini contoh SHP. SHP itu kalau kita lihat, apa, pernah pegang ArcGIS, Geografi Informasi Sistem, itu ada peta SHP-nya. SHP-nya kita gambarkan atau pakai Google Google Earth, itu kan bisa lihat. Nah, kan bisa misal saja Kabupaten Trenggalek itu sudah kayak dipetakan. Oh, Kabupaten Trenggalek kayak gitu. Di sini kalau di BPS sudah dipetakan sampai detail itu. Nah, terus ada metadata dalam bentuk struktur format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian dan pengelolaan informasi data. Nah, ini ya, ada kegiatan statistik, variabel dan indikatornya. Nah, ini ya. Ini ya, kebijakan lahir dari memaknai data statistik. Nah, kita bisa lihat data yang terstruktur menghasilkan informasi yang sistematis, selanjutnya berkembang menjadi pengetahuan. Nah, kalau data, misal saja cuma informasi mbaknya ini kan nggak apa yang didapat, kita nggak tahu. Nah, kalau data itu dikumpulkan banyak, akhirnya kita punya informasi. Nah, informasi itu bisa menjadikan pengetahuan, knowledge, wisdom, yang paling tertinggi wisdom, itu ya. Nanti bisa menjadi sebuah kebijakan. Ya. Nah, nanti tugas adik-adik sebagai agen statistik mampu memaknai statistik dengan baik, mampu mengenalkan produk statistik BPS, ini ya. Terus mampu memahami kondisi atau fenomena, mampu mengambil keputusan berdasarkan data. Nah, nanti itu tugas panjenengan nanti ya. Nah, ini ya. Ada yang ditanyakan? Nah, ya, lemot di sini. Ya. Ya, kita lanjut mekanisme ya, oh ya, tadi kan belum lihat mana, kita belum mengenalkan, tapi internetnya ini ya, saya belum mengenalkan mana ya, websitenya BPS ya, belum ya.
Tapi sinyalnya sini nih agak ini ya. Misal saja ya, Jatim bps.go.id. Oh, aduh, sinyalnya nggak nganu, nggak belum apa ya, nggak ada ya, CC, nggak ada ya internetnya, sinyalnya nggak, mana ya, aduh, nggak ada ya, nggak, saya contohkan ya. Oke, aduh, wah jangan marah Mbak. Nih, ya, ya, ini contoh tampilan websitenya BPS. Nanti teman-teman bisa mengaksesnya ya. Nah, ini ya, ini ada pop up. Ini namanya pop up. Ya, ini saya ambil contoh dari apa websitenya jatim.bps.go.id. Ya. Oh ini, aduh sinyalnya nganu ini. Iya. Nah. Ini IPLPPT ini mana apa Mbak passwordnya? Nggak ada. Oh, nggih. Nggih, nggak apa-apa. Di sini ada headernya ya. Ini ada produknya ya, berita resmi statistik tadi yang saya jelaskan ya. Terus ada statistik menurut subjek, ya, data sensus, data ekspor impor ya. Ada infografis. Nah, kita lihat di sini tabel dinamis dulu ya. Nah, ini bisa apa enggak? Oh. Iya, nanti bisa dicoba dipelajari ya tabel dinamisnya gimana ya. Sebab mau saya ajari ini nganunya masih ini ya. Apa-apa wes. Saya nggak bawa modem sebenarnya di sini. Nggak ada ya Mbak ya. Apa-apa wis, kita lanjut aja ya karena ini internetnya agak nganu lemot. Nanti kita sambung lagi di mungkin pertemuan lagi pakai Google Meet gitu ya. Nggak apa-apa. Kita lanjut ke mekanisme layanan statistik pada BPS ya. Badan Pusat Statistik ya. Nah ini kita bisa lihat ya. Tahukah Anda lebih dari 50% peneliti mahasiswa pengunjung BPS? Nah ini ada kanunya. Kalau sampean biasanya kan kalau meneliti itu kan kalau mahasiswa gitu, kalau di ITS itu pakai apa kertas ya. Kalau anak-anak itu kan uji coba pakai kertas ya. Kalau di hasil pendataan BPS itu kan sudah mateng ya, dari pencacah sudah didesiminasi, sudah diolah sedemikian rupa, itu langsung bisa digunakan kayak gitu ya. Ini ya, tahukah lebih dari 50% pengunjung BPS itu adalah peneliti dan mahasiswa. Nah ya. Ya, ini ya websitenya ya, website BPS. Tadi saya coba akses tapi nggak kena, ini kena, internetnya kena pas saya berdiri. Kalau nganu nggak kena. Nah, ini ya, ini websitenya ya. Ini contoh websitenya, website BPS ya. Ini kita bisa lihat, ini namanya tadi di produk layanan kita ambil yang tabel dinamis. Nah, di sini ada kategorinya, subjeknya. Nah,
kategori subjek, subjeknya, terus ada tahun, terus ada turunan tahun. Nah, ini contohnya ya, kategorinya, subjeknya, ini statistik ekonomi. Nah, ini terkait harga ya. Nah, di sini kita lihat, aduh sinyalnya masih mencari ya. Sambil nunggu aja, sambil kita bolak-balik aja ya. Nah, nanti kita bisa ngambil tabel indikatornya tahun berapa, bulan berapa, bisa kayak gitu. Nah, kita lanjut aja ya. Ini ya, kita lihat akses website BPS. Nah, ini contoh bps.go.id. Nah, terus ada layanan data berbayar. Nah, ini yang dilakukan di provinsi ya, tentang jenis tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada BPS. Nah, ini peraturan BPS nomor 2 2019 tentang persyaratan tata cara pengenaan tarif Rp0 terhadap pihak tertentu atas PNBP yang berlaku di BPS. Nah, ini ada elektronik, data mikro, peta digital. Kalau mau Rp0 mahasiswa itu ada syaratnya, itu ada syaratnya. Ngajukan penelitian itu ada syaratnya, ada feedbacknya juga untuk BPS gitu. Hasil penelitianmu apa gitu, nggak cuma-cuma gitu ya, gitu. Kalau mau beli monggo, tapi sebab data itu mahal, adik-adik semua yang perlu kalian pahami, data itu mahal. BPS itu kalau ada kegiatan itu kita harus ada pelatihan dulu, terus manajemen lapangan. Nah, itu terus waktu pendataan kita cross check, ada penegasan lagi, terus pengecekan anomali. Itu data mahal. Responden petugas itu digaji dengan standarnya BPS. Kalau di Kabupaten Trenggalek bisa lebih dari upah minimum regional yang kegiatan besar ya, yang UMR, di atas UMR. Tapi di kabupaten tertentu itu hampir setara dengan UMR. Gitu. Tapi cuma waktunya cuma 1 bulan atau hingga 2 bulan gitu ya. Nggak lama. Kalau lama itu nggak mungkin gitu ya. Karena setiap pekerjaan itu ada targetnya, harus selesai itu. Begitu pula nanti sampean mau ngerjakan skripsi, targetnya 1 semester ya, selesaikan 1 semester, jangan nambah gitu. Kalau nambah ya bayar gitu. Kalau ada beasiswa yang didapat, misal saja beasiswa saya kuliah di elektro ya, S2 saya di elektro ya, di elektro ITS ya. Beasiswa saya itu dari Kominfo 1 semester itu 16 juta beasiswanya untuk biaya pendidikan kuliah saya. Nah, apabila saya tidak bisa menyelesaikan dalam 2 tahun, saya harus membayar 16 juta untuk biaya semester berikutnya itu. Ya, begitu pula panjenengan. Kalau kuliahnya bayarnya berapa panjenengan? 2 juta. Ya, kalau nggak bisa menyelesaikan, ya harus membayar. Ya, makanya harus berjuang. Kalau masih muda harus berdarah-darah katanya kayak gitu. Karena persaingan kita itu nyata, nggak kelihatan, tapi sudah kayak gitu ya. Sekarang teknologinya sudah artificial intelligence kayak gitu. Deepseek, orang-orang yang wajahnya deep face gitu ya, orang-orang yang wajahnya laki-laki bisa jadi perempuan, berhijab,
kita voice kita ya. Kalau dulu kalau kalau saya kan kalau di ITS itu waktu itu saya pencipta gambar ya, cipta gambar digital ya. Karena saya ini waktu itu saya kerjanya di BPS Sumeneb, beasiswa saya 2 tahun di ITS. Cipta gambar itu mendeteksi apa lubang-lubang di jembatan Suramadu. Nah, di situ di atas itu ada CCTV. Tengok kanan, tengok kiri, oh ada yang loncat, gitu. Nah, jangan ya, itu nanti nggak baik juga kayak gitu. Itu bisa mendeteksi lubang-lubang yang ada di Suramadu, gitu. Waktu itu zaman itu Suramadu itu gratis untuk dibebaskan biaya masuknya, dibebaskan tolnya sudah dibebaskan gitu. Karena kita pertimbangan lubang-lubang itu semakin banyak, nah itu kita teliti sebagai tesis saya gitu. Nah, terus ada layanan akses data Miko statis nalab ya. Nah ini untuk pegawai BPS gitu ya. Ya. Nah, ini ya untuk pegawai BPS. Nah, ini di launching 2024 kemarin ya untuk mahasiswa yang tugas belajar dari Free BPS. Nah, atau mahasiswa yang anak Kominfo atau itu TB-nya TB tugas belajarnya beasiswanya BPS. Itu. Ini ada statistik nalab.bps.go.id. Nah, ini transdata, ini perjanjian kerjasama. Biasanya kalau di BPS itu ada apinya itu kayak data kayak IHK-nya itu bisa diambil. Kayak gini, IHSG, oh harga sahamnya itu bisa diambil, kayak seperti itu ya. Atau harga beras itu bisa diambil, datanya itu bisa diambil, itu ada apinya ya. Nah, ini ya akses data melalui website BPS. Nah, ini ada macam-macam ya. Ini dapat diakses secara mandiri dan tidak dikenakan biaya. Ini ya, ada census.bps.go.id, search engine bps.go.id, Exim Query Builder, nah, KBLI, KBKI, ya, web API yang tadi ya, terus directory web.bps.go.id. Nah, untuk website untuk di Android-nya ada Allstat, akses statistik Indonesia di manapun kapanpun. Nah, ini ya. Ini solusi bagi pengguna data itu. Ya, ini contoh layanan web API. Dokumentasi berdasarkan data BPS melalui web API. Nah, ini menentukan domain wilayahnya, menentukan jenis data yang akan ditarik, nah, yang mau diambil yang mana gitu. Terus memetakan cara akses, respon, JSON itu kayak JavaScript-nya ya, kayak ada perubahan hari, tanggal kayak gitu tuh, kayak gitu ya, ada JSON-nya. Terus implementasi hasil penarikan. Nah, ini contohnya ya. Web API BPS menyediakan akses terprogram untuk membaca data BPS yang tersedia dalam web API. Bisa berupa publikasi BLS, berita, dan berbagai indikator variabel. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini ya tugas adik-adik nanti ya. Ini pelayanan statistik terpadu. Ya,
layanan satu pintu disediakan BPS untuk memudahkan pengguna mengakses data. Nah, PST tersedia dalam dua bentuk offline dan online. Nah, offline ini tatap muka. Tatap muka kayak di ruangan pojok statistik. Kalau adik-adik bilang, oh saya mau ini tatap muka yang jadi agen statistik, adik-adik kan mungkin ada rekannya atau temannya, saya minta data ini PDRB, lapangan usaha, itu bisa kalian carikan di websitenya atau dicarikan di bukunya, gitu kan ada gitu ya. Terus ada online. Nah, online ini website resmi BPS. Nah, ini ya PST-nya ini perpustakaan BPS. Nah, terus ada rekomendasi kegiatan statistik. Ini romantik kita bilang kayak gitu. Ini miliknya OPD. Miliknya OPD. Survei kompilasi produk administrasi atau kompromin dilakukan oleh instansi pemerintah. Karena BPS yang bertanggung jawab dalam kegiatan perstatistikan. BPS bertanggung jawab perstatistikan. Kalau peta itu big badan informasi geografis, kalau keuangan itu ya Kementerian Keuangan. Itu seperti itu ya. Gitu. Ini dalam PST ya, kita BPS. Terus ada konsultasi data, layanan konsultasi data. Di sana nanti ada Cak Ning ya, kayak gitu. Dia memberikan kalau ada pertanyaan terkait permintaan data, konsultasi data yang bisa dijawab, itu akan dijawab. Jika tidak bisa, akan dialihkan ke tempat lain yang lebih proper. Misal saja di BPS Trenggalek belum ada respon menjawabnya, belum ada respon jawaban yang memuaskan, bisa diproperkan di BPS kabupaten di provinsi atau kota Surabaya. Ini contohnya ya. Terus penjualan produk PNBP di Kabupaten Trenggalek tidak menjual produk PNBP mulai tahun 2021 atau 2022 kayaknya ya. Yang menjual itu adalah BPS provinsi, tapi kita bisa meneruskan permintaan penjualan ke BPS provinsi. Ini ya. Nah, ini ya. Pelayan non bebas pajak. Nah, ini. Nah, ini ya PNBP ya. Ya. Nah, mekanisme PNBP, konsumen data. Nah, ini Pemda, lembaga pendidikan, perusahaan swasta, lembaga penelitian, lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat umum, ya, kayak gitu ya. Nah, terus peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada BPS. Nah, ini ya, nanti bisa diajukan gitu. Nah, ini contohnya ya, yang ini yang sebelah kirinya, terus yang sebelah kanan, biasanya yang mahasiswa ini ada tata cara pengenaan PNBP 0% terhadap pihak tertentu atas PNBP yang berlaku pada BPS. Nah, itu ada syaratnya, gitu. Ya, ini ada mekanisme berbayar. Kalau adik-adik tahu ya, kunjungi pstbps.go.id, login, layanan, pilih menu layanan, terus pilih penjualan. Nah, ini ada, nanti bisa dilihat di Levet standar PST ya. Yang ini tarif barunya ya, layanan produk
statistik ya. Nah, berapa sampai 1 mega itu berbayar berapa kayak gini ya. Dengan proses datanya ada yang per 1000 bit berikutnya itu 20 rupiah, 1 mega itu 20.000. Nah, bisa jadi kalau kita kalau di BPS itu kayak klasifikasi model data ini kita beli datanya tentang desa, fasilitasnya apa. Kita BPS itu kan tiap tahun itu ada potensi desa. Itu petugasnya dari desa ya. Dia itu petugas itu mencacah 10 desa dalam kegiatan tersebut ya. Nah, data tersebut itu nanti diolah, didiseminasi, nanti dipublikasikan berupa nanti itu bisa jadi IKG, indeks kesulitan geografis ya. Indeks kesulitan geografis ini kalau saya tinggal di Kabupaten Sumeneb, tentu saya tugas kepulauan itu ada biaya transportnya. Nah, itu ada IKG. Terus kalau di daerah tertentu di Kabupaten Trenggalek itu ada daerah yang 2T, terdepan dan terluar. Ini ada 2 desa, contohnya seperti itu. Itu kan sulit dijangkau, mungkin jalannya gimana kayak gitu ya, ada fasilitas gimana kayak gitu ya. Ya. Ini yang berbayar ya. Tapi ada pula yang tidak berbayar. 0 rupiah. Ya. Ini ya. 0 rupiah. Ya, ini penggunaan produk BPS tersebut untuk kegiatan tidak bersifat komersial. Publikasi cetakan dan penjualan data mikro sebagaimana dimaksud harus telah rilis dan tersedia. Publikasi elektronik hanya yang tidak tersedia dalam laman BPS. Nah, ini ya, contohnya ya, jenis PNBP yang kena tarif 0 rupiah. Publikasi cetakan, publikasi elektronik, data mikro, peta digital, Burkestat. Pihak penerimanya yaitu instansi pemerintah pusat, daerah, kampus, institut pendidikan dalam negeri, lembaga negara, perwakilan negara asing, lembaga internasional. Seperti itu ya. Tapi ini ada syaratnya, nggak ujuk-ujuk gratis gitu ya. Ini ada dokumen prasyarat untuk PNBP 0% ya. Ada surat permohonan. Nah, ini ada surat permohonan. Terus daftar permohonannya apa? Terus ada abstraksi. Abstraksi kalau di jurnal di paling depan sendiri itu ada abstraksi. Abstraksi kayak gitu ya. Terus surat perjanjian penggunaan data. Jangan sampai data ini disalahgunakan atau dijual belikan. Ini yang PNBP 0%. Ini ya dokumen prasyarat ya. Biasanya ini di provinsi biasanya. Ini abstraksinya ini terkait latar belakang, tujuan, metode, cakupan, jenis data. Jenis datanya apa? Variabel dan rentang waktu, khusus data mikro. Ya. Terus ada rancangan hasil. Terus ada surat perjanjian penggunaan data. Apabila data itu sebenarnya sudah ada kayak dilabeli gitu, dilabeli tapi tidak nampak. Tapi ketika pindah tempat itu akan ketahuan gitu loh. Kok iki kok di ngano, itu ya. Jadi itu tidak diperkenankan.
Makanya ada surat perjanjian penggunaan data. Ini ya, nanti bisa dipelajari tata cara penggunaan 0 rupiah. Nah, ini biasanya kampus boleh. Nah, ini ya, Institut Pendidikan Dalam Negeri, ya, dekan, direktur, pejabat setingkat eselon 2 di lingkungan tinggi kepala sekolah. Nah, itu. Nah, ini ada batasannya ya. Ada batasannya. Permintaan 0 rupiah selama persediaan masih ada. Publikasi elektroniknya 3 judul. Nah, data mikronya 3 data set per bulan untuk perencanaan, pembangunan, pengelolaan keuangan, evaluasi, terus petanya hanya 1 peta. Ya. Untuk institusi pendidikan dalam negeri, selama publikasi cetakan masih ada, publikasi elektronik 3 judul per bulan, terus data mikronya 500 megabit per tahun, petanya 1. Nah, ini peneliti, dosen, guru, mahasiswa atau siswa yang dapat mengajukan melalui institusi yang bersangkutan. Nah, ini ya alur pemohonannya ya. Ini surat permohonannya konsumen data. Buat surat permohonan, abstraksinya terkait target judulnya, terus laporan hasil, terus mengajukan permohonan data ke wali data. Wali data, surat permohonan data 0 rupiah, diajukan ke petugas layanan. Nanti ada feedbacknya. 3, 4, 5 mengirimkan data. Setelah selesai, hasil penelitian itu harus dikirimkan. Kalau tidak, itu akan bermasalah itu. 8 mengirimkan laporan hasil penelitian. Jadi tidak benar-benar gratis, harus ada feedbacknya gitu. Yang untuk 0 rupiah. Tapi adik-adik sebagai agen statistik nanti santai, cuma kita belajar bareng, nggak akan bahas kayak ini. Ini biasanya di provinsi biasanya kayak gitu. Jadi hanya menemui rekan-rekannya terkait isiannya ini, isiannya datanya ini yang sudah tampil di BPS kayak gitu ya. Nah, ini ya cara ngajukannya di PST bps.go.id. Nah, ini ya, nanti ada yang berbayar, ada yang tidak, yang berbayar 0. Ini sebenarnya kalau di PST-nya internetnya bagus, nanti bisa digunakan ya. Ini nanti ingin tahu 0 rupiah, masuk s.bps.go.id atau /0 rupiah. Saya lihatkan lagi ya websitenya tadi ya. Semoga, ternyata nganu ya. Saya duduk ternyata internetnya nggak bisa. Nah,
Terus ini kita lanjut ke adik-adik sebagai agen statistik ini kan kita harus memberikan layanan prima ya kepada rekan-rekan kalian ya. Nanti panjenengan nanti ini apa kalau nanti kalau ada kesulitan dalam menjawabnya mungkin bisa tanya ke saya, ke Pak Ikhwan, nanti bisa kita bantu menjawabnya gitu. People will forget what you said, but people will never forget how you made them feel. Nah, gitu ya. Orang bisa lupa apa yang kamu katakan, tapi kan orang lain itu kan tahu apa yang kamu rasa gitu ya. Kadang-kadang kan apa ya istilahnya kita ngomong gak enak gitu kan, padahal kita tujuannya ke orang lain, tapi kan orang sebelah kita ngerasa oh iki aku kayak gitu kan perasaan sendiri ya. Ini ya seperti itu ya. Nah, ini contoh dari service di customer di makanan ya, di restoran ya. Nah, kalau lihat ini ya, kalau dilihat apa ada pizza ya, sepotong pizza di apa di leafletnya gambarnya seperti ini, tapi di kenyataannya gambarnya seperti ini. Nah, ini kan bad service ya. Is when the customer get the treatment which is least that his her expectation ya. Dia customer ini kecewa, tidak sesuai dengan apa ekspektasinya, harapannya. Padahal di gambar itu kejunya meleleh, di sini kayak ditabur dan bergumpal gitu. Nah, ini ya. Ini contoh, nanti teman-teman bisa menganalogikan itu nanti ketika melakukan pelayanan statistik ya. Terus ini ada good service ya. Is when the customer get the treatment that meet his her expectation ya. Berarti customer itu sesuai dengan ekspektasinya, gambarnya sudah sesuai gitu, sesuai. Berarti nggak abal-abal gitu ya. Terus ada yang ketiga, when customer get little more than what she expected, good service become excellent service. Biasanya kan ini yang di gambar leafletnya seperti ini, tapi ternyata ada customer service ada service yang lebih gitu. Dia dapat air minum, padahal cuma promonya cuma ayam geprek, ternyata ada air putihnya kayak gitu, air minumnya seperti itu ya. Jadi ini analoginya adik-adik kalau menjadi agen statistik ya. Ini ya, customer itu adalah rekan-rekan sampean gitu ya. Itu ada, kalau customer itu ada yang pasif, ada yang aktif. Pasif itu seseorang yang membutuhkan pelayanan kita gitu. Pasif dia dengar-dengar gak nganu tapi apa gitu ya. Terus kalau yang aktif, siapapun yang kita butuhkan, dia langsung menanyakan, iki apa iki? Datanya ini apa? Ada nggak kayak gitu ya? Ini customer internal, individu, unit kerja di mana kita berhubungan atau kita layani dalam satu organisasi atau perusahaan. Eksternal ini seseorang yang datang ke kantor kita untuk suatu produk service yang kita tawarkan. Kualitas kecepatan, kualitas dan ketepatan kita dalam melayani.
Nah ini ya, ini hierarchy of customer value. Nah, ini standar layanan ya. Minimum yang basic itu minimum, yang lain lebih baik. Expected itu rata-rata standar sama seperti yang lain. Desire itu sesuai keinginan, bisa dilakukan tetapi belum semua melakukan. Anticipated luar biasa, tidak diharapkan setiap saat. Nah ini ya standar layanan. Kita kan adik-adik semua ini kan mungkin suatu saat bisa jadi nggak jadi guru, bisa jadi guru. Nah, kan mungkin punya usaha lainnya, kayak gitu ya. Jadi ini adalah hierarki customer, pelanggan, value-nya. Jadi bagaimana kita nanti jadi guru itu gimana kita bisa berkomunikasi dengan muridnya. Nah, kayak gitu ya, ini hierarkinya. Gitu. Nah, ini service excellent, cepat, tepat, ramah, dan solutif. Ya. Nah, ini customer satisfaction, kepuasan layanan. Nah, ini ada yang puas, loyal customer, mengulang transaksi, mengajak orang lain, berpeluang cross sell, kayak gitu ya. Komplain sebagai partner. Ya, biasanya kalau adik-adik punya usaha warung gitu, oh iki wis enak tapi pelanggannya bilang ini kayaknya kurang, ini bambangnya kurang. Nah, kayak gini nih, ada seperti ini ya. Nah, tidak puas, swing customer. Nah, swing customer ini, kalau swing customer ini kalau kita lihat ya di beberapa akses kayak Google Map ya, adik-adik bisa nge-review biasanya gini, wah Momoyu ini pelit, es krimnya ini dikit. Nah, seperti itu kita bisa ngasih bintang. Nah, kayak gitu ya. Kalau dalam kenyataannya kan seperti itu ya. Kadang-kadang kan adik-adik jadi reviewer produk gitu, produk kayak kita jalan-jalan ke warung geprek. Saya dulu pernah dapat 250.000 kok waktu pakai Google Review itu. Saya kan perjalanan dari Sumeneb ke Mojokerto ya, itu kadang-kadang saya review, oh makanan bebek ini enak, harganya terjangkau, kayak gitu ya. Ya ini terus ada yang jelek gini, oh makanan ini kempoh kayak gitu, terus tak kayak bintang siji ya, itu reviewnya ya kayak gitu ya. Ini contoh keluhan cenderung tinggi, merusak reputasi, terus engagementnya itu menurun, terus kualitas produk menjadi kurang berarti, kehilangan peluang baru. Ini contoh ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah ini ada customer experience, harapan dan kenyataan. Nah, harapannya baik, kenyataannya baik, akhirnya dia puas gitu dalam pelayanan gitu ya. Nah, ini contoh ya. Kalau dalam kendaraan kalau karena saya kecelakaan waktu 2024, saya harus berkendara dengan taksi ya, taksi online. Customer pesan order ya, order kendaraan. Nah, dia akan mendapatkan notifikasi. Nah, terus Anda naik kendaraan tersebut. Nah, terus Anda bayar, entah itu pakai e-wallet atau dengan payment. Nah,
berbayar. Nah, ini contoh experience. Kalian bisa melihat, oh pelayanannya ini bagus apa enggak ya, kendaraannya. Terus ini ngebut apa enggak ya. Nah, itu customer experience, pengalamannya ya. Nah, kenapa harus dilakukan itu? Nah, pojok statistik itu wajah BPS di kampus. Jadi kami, saya, BPS Kabupaten Trenggalek, terus ini ada Pak Ehwan, ini menitipkan kegiatan BPS ke adik-adik semuanya gitu dalam agen statistik. Nah, pojok statistik itu wajah BPS kampus. Agen statistik itu adalah orang terdepan walaupun ketika panjenengan ditanya ada kesulitan, nanti bisa tanya ke kami, nanti kita akan menjawabnya gitu. Agen statistik memegang peranan strategis ya, karena sambil mengingatkan teman-teman, oh iki datanya di sini, data inflasinya sekian, kayak gitu ya. Nah, ya, diperlukan komunikasi yang baik ketika komunikasi yang efektif adalah ketika tujuan seseorang berkomunikasi tercapai dan timbul suasana nyaman. Misal saja kalau mungkin, oh kita jualan ya, barangnya habis, barangnya nggak ada, kita bilang, oh itu masih ini habis, nah kayak gitu ya. Tapi kalau di sini jenengan ketika datanya belum ada, oh ini nanti kita carikan dulu, kita tanyakan ke BPS Trenggalek ada apa tidak data tersebut, begitu ya. Nah, ya ini ya tips berkomunikasi efektif dengan customer ya. Customer ini ya teman rekan sekalian sendiri ya. Pertama, ciptakan kesan pertama yang baik gitu ya. Terus senyum, terus bicara dengan antusiasme. Nah, biasanya kayak gitu ya. Terus jagalah emosi. Kadang-kadang kan bilang gini, aku ngerti. Kayak gitu, kalau kalian minta tolong temen kalian, bejakno statistika dasar iki ya. Aku ngerti. Jangan sih yo, aku sih garap, engko tak ewangi. Bentar yo, kayak gitu bahasanya kan lebih enak. Terus yang kelima ini attitude-nya ya, attitude-nya perilaku kita gitu ya, perilaku kita gitu. Ya ini ya, ini contoh tahapan berkomunikasi. Selamat pagi Kak, ada yang bisa kami bantu? Kayak gitu ya, biasanya kayak gitu ya. Maaf, saya dengan siapa saya berkomunikasi ya, seperti itu ya. Terus tanya maksudnya, konfirmasi pesanannya apa, ingin mendapatkan informasi tentang apa gitu. Terus ketika sudah ada jawaban secara singkat, apakah informasi yang saya sampaikan sudah memadai ya. Suatu saat jika ada hal lain yang ingin ditanyakan, silakan hubungi kami. Itu ya. Terus terima kasih dan salam penutup. Nah ini ya. Nah ini nyaman, berbahaya. Nah ini ya, terima kasih, mohon maaf saya bantu jika saya bertanya. Nah, ini bahasa-bahasa yang baik ya, yang bahasa yang nyaman ya. Kalau berbahaya ini bahasa yang kayak antagonis ya, kalau gitu ya. Kalau di film ini antagonis ya. Kita bilang, nggak mungkin. Bukan salah kami. Oh enggak, ini salah ya, keliru. Tapi bilang, oh ini kurang tepat. Nah, kurang tepat ya, kayak gitu ya.
Nah, ini ya, mendengarkan ya, memberi mereka informasi, bebas berbicara, terus terang, ungkapan hal-hal penting dapat memperoleh wawasan tentang masalah mereka. Ya, ini ya. Nah, ya ini ya, mendengarkan ya, tunjukkan ketertarikan, saling mengerti, empati ya. Karena apa, ketika orang sudah di deadline itu kan rasanya kayak pusing ke sana ke sini, gak duwe solusi ki opo kayak gitu ya. Nah, terus selesaikan masalah jika ada, bantu pembicaraan mengaitkan masalah, terus menjadi penenang. Nah, saya pernah ngalami apa ya namanya ketika mengerjakan tesis saya itu apa ada satu proyek yang saya nggak bisa. Saya tanya namanya dosen pembimbing saya, dosen elektro saya itu namanya Mr. Ako, orang Cina ya, orang Cina dari ITS itu. Saya disarankan gini, Kak, kamu sekarang berangkat ke Unpad. Akhirnya saya berangkat. Saya daripada saya bayar 16 juta untuk sebuah SPP saya akhirnya berangkat. Karena apa? Saya harus cari solusi secepatnya. Karena kalau tidak, saya bayarnya mahal gitu. Saya bisa bayar satu Matic Mio gitu. Akhirnya ternyata ketika di sana, oh halangin itu jawabannya. Itu saja. Padahal karena mungkin kita sudah panik, katek gitu ya. Ternyata harus sudah dosen saya bilang gitu, kamu berangkat coba aja berangkat ke Unpad, kamu belajar di sana, nemui orang ini gitu. Saya ke sana berangkat. Karena saya khawatir kalau saya nggak lulus gimana ya gitu. Pengalaman itu ya. Nah ini ya. Ya. Mendengarkan, please don't do it, membantah, menyela, menghakimi, memberi nasihat tanpa diminta, buru-buru menyimpulkan, terus terpengaruh oleh emosi customer, ya itu. Ya ini ya, dihandle komplainnya ya, itu tetap tenang, jangan mudah tersinggung, terus be good listener, aktif bersimpati, meminta maaf, be a profesional, panggil atasan, tetap tenang. Gitu. Ya ini ya. Ini personal grooming. Grooming itu tidak hanya kucing saja ya. Kadang-kadang kita bilang grooming ya gitu. Grooming itu adalah tata rias. Tata rias. Kalau di Ngandu itu tata rias. Rambut bersih, rapi, tidak menutup pandangan, gigi bersih, tidak berbau. Seperti itu ya. Kalau di itu. Ada yang ditanyakan adik-adik. Sebenarnya saya mau nyontohkan PST-nya, tapi di sini, tapi ada yang sudah login PST nggak? Belum pernah ya? Apa? Ini karena internetnya yang di sini agak nganu ya. Kapan-kapan nanti saya ajarkan terkait PST ya, gitu ya. Yang ketua kelasnya siapa ya? Tidak hadir.
terkait jadwal ya sama masuk. Belum. Wah, ini nanti kita buatkan ya jadwal, nanti dibuatkan ya sama Mas Yusuf ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Saya kasih absen dulu ya, nanti biar ini aduh agak absennya gak bisa ya. Nanti tak kasih linknya itu daftar hadir. Nanti yang hari ini diisi ya, diisi gitu. Nanti data hadirnya nanti saya ajukan ke Ibu Pimpinan terkait sertifikat gitu, terkait pembinaan agen statistik. Hari ini nanti saya nyampe di kosan, nanti saya kirim. Oke, ada yang ditanyakan, saya mau ngajari akses PST, ternyata istilahnya di sini masih nganu ya, nggak bisa ya. Nanti kapan hari, nanti mungkin di bulan Mei saya sama Pak Ikhwan nanti kesini ya, saya ajarkan bagaimana akses PST gitu ya. Oke. Tapi nama-nama jenengan kan sudah masuk ya. Tadi jam 12 sekitar 13-an. Tapi tidak tahu sekarang sudah berapa, saya belum ngecek. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Terkait PNBP atau gimana? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Belum? Ya. Ya kalau gitu ya sudah nggih, saya akhiri kegiatannya pojok statistik terkait mekanisme pojok statistik. Nanti lain waktu kita akan berkomunikasi via Google Meet atau saya kesini sama Pak Ikhwan gitu ya. Saya ucapkan terima kasih, saya sama Pak Ikhwan mewakili kantor BPS Kabupaten Trenggalek, mengucapkan terima kasih kehadiran adik-adik sekalian. Nggak usah dipikir berat, kita itu nyantai, nanti kita belajar, kita nanti bisa tiktokan bareng-bareng. Apalagi saya juga aktif di konten kreator juga, sama Pak Ikhwan ini juga gitu. Jadi nggak usah berpikir berat gimana, tapi nanti jenengan belajar gimana membuat data, menampilkan data dalam bentuk grafik kayak gitu ya. Demikian pojok statistik hari ini. Saya ucapkan terima kasih, hati-hati di jalan kalau berkendara karena jalannya licin, hujan gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.